bin Salim bin Hafiz fi kitabih At-Tazkiratul Hadramiyah fikih tasawuf wanita sampai daripada perkataannya syurutus shalah lah. Yalah. Syarat-syarat salat ya lah. Syurutus shalah samaniyatun. Al-awalu at-taharatu anil hadatsil asghari wal hadatsil akbari. Wa qad taqaddama dzikru taharati falau kana 'alal mar'ati hadatsun asgharun wa huwa ma aujabal wudu aw hadatsun akbaru wa huwa ma aujabal ghusl fala tasihhu sholatuha hatta tatahhara. Nah, ini membahas tentang syarat-syarat di dalam sholat. Artinya bila kita hendak sembahyang harus kita perhatikan yang syarat-syarat ini. Nah, kalau kita sholat syarat-syarat ini kada kita perhatikan, maka sholat kita kada sah. Kada sah. Makanya kita harus memperhatikan syarat-syarat sembahyang. Ada berapa syarat-syarat sembahyang? Ada 8. 8 lah. Syarat-syarat salat ada 8 perkara. Nyatakan 8 ini. Kalau nyamak sembahyang kada ada yang 8 ini, kada sah. Wajibnya mak ulang, wajibnya mak kodok. Lah. Nah, yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil berarti baudo orangnya. Ya kalau hadas kecil itu artinya orang baudo. Lah, artinya orang baudo. Suci berarti sudah kalau yang baudo itu. Mau ada baudo bang, ada sah. Sembahyang ada baudo biar 1000 rakaat sembahyang. Kada sah. Nah, jadi yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar itu apa? Hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Kalau beginian kan haid lah. Nah, kemudian junub. Nah, jadi harus bersih itu. Hal ini telah diterangkan pada bab taharah bersuci. Oh, sudah dijelaskan ini sedih. Di bab taharah nih sudah dijelaskan bab taharah, bab bersuci lah sebelumnya nih. Ada kita membahas bab taharah, bab bersuci, ya kah? Bab taharah halaman 47 itu ya Allah. Nah, kemudian andaikan seorang wanita berhadas kecil, yaitu yang mewajibkan wudu, atau berhadas besar, yaitu yang mewajibkan mandi, maka salatnya tidak sah sampai ia telah bersuci. Selama kita mempunyai hadas kecil dan hadas besar, ada sah sembahyang kita. Jadi hilangkan dulu lah. Perhatikan dulu, kamu sudah wudu kah belum enggak? Jangan asal Allahu Akbar langsung sembahyang aja. Wudunya dulu perhatikan kayak apa. Nah, wudu ini kan ada pelajaran. Sudah sedikit pelajari ya Allah, wudu yang sah, bagaimana tata cara wudu yang betul, bagaimana. Sebab itu mempengaruhi ke keabsahannya sholat. Mempengaruhi benar. Kada bujur wudunya, kada bujur juga sembahyangnya. Nah, makanya kita wudu itu perhatikan lah. Soalnya kita membahas Jepang lah, rukun-rukun wudu sudah kita bahas lah. Berapa rukun wudu ya? 6 ya Allah. Niat, membasuh muha, membasuh tangan, ya lah, sampai siku nih, membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh betis, kemudian beraturan. Paling ini sunnah. Paling ini sunnah. Sunnah kewajib kah? Sunnah. Kan? Yang pertama ada 6 adalah rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muha, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat
mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh batis, kemudian yang keenam yang terakhir beraturan. Artinya bilanya kita sholat, bilanya kita berwudu, namun wudunya tuh tak paling-paling basuh batis dulu seumpamanya, basuh kepala, hanya berwudu, hanya berniat, kada mau. Nah, jadi sahnya wudu sahnya sembahyang bisa dilihat dari sahnya wudu. Bilangnya wudunya kada sah, sembahyangnya pun kada sah. Nah, jadi kita harus perhatikanlah suci dari hadas kecil, artinya berwudu. Lawan hadas besar. Nah, dikatakan mun seorang belum mandi lagi, ya mandi haid atau mandi junub. Nah, berarti kada kawas sembahyang. Atau misalnya mandi juga, cuma berniat. Nah, kan syarat-syarat mandi kan ada. Syarat-syarat mandi, ya kan? Syarat-syarat mandi, niat lawan meratakan air ke seluruh badan, itu kalau syarat-syarat mandi nih. Nah, mandi misalnya ada berniat kada sah, wajibnya mau ulang. Amun mandinya kada sah, sembahyangnya pun kada sah, ibadahnya pun kada sah. Nah, bilangnya wudunya kada sah, ibadahnya pun kada sah, sholatnya pun kada sah. Makanya perhatikanlah wudu, perhatikan hadas kecil nih, hadas besar perhatikan juga sudah kan mandi, bujur kada mandi kita. Nah, sebab kalaunya itu kada betul, nah, sholatnya pun kada sah. Mun kada sah bang ya, wajib mau ulang, nah, wajib mangkodo. Udah boleh lah. Kemudian asani at-taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani falau kana ala thawbiha alladhi tusalli fihi aw ala badaniha aw fil makan alladhi tusalli fihi najasatun lam tasihha salatuha. Yang kedua, suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat salat. Nah, jadi yang kedua, syarat yang kedua lah pakaian kita ini suci. Pakaian kita ini suci. Kalau pakaian kita ini kada suci lah, karena najis. Atau ada najisnya misalnya, bekas kami anak, bekas bahimbo. Nah, berarti kada sah dibawa sembahyang. Kada sah lah. Makanya ya kalau kita pakaian sagan sholat itu diilahkan, dilainakan, dikhususakan. Jangan itu yang sagan sholat itu juga yang sagan masuk WC. Lah, ke WC sih dia pakai gitu juga pakaiannya. Sembahyang pakai itu juga. Nah, bukanlah kenapa bang lah kalau menok anak ya kalapikan lah ya, karena percikan-percikan najis. Kita kada tahu, ya. Jadi balai pakaian yang dibawa masuk ke WC lawan pakaian yang dibawa sembahyang lain akan. Kalau pina ya kita kada tahu bang lah, cuma bilangnya ada najis kada sah. Nah, ini kita berhati-hati lah, harus bersih itu bang 100%. Nah, 100% harus bersih, pakaian bersih daripada najis, suci daripada najis. Suci itu kan najis pakaian kita. Makanya ya Allah, ada dua perkara itu pernah Nabi Muhammad SAW melewati dua kuburan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabatnya, ujar Nabi Muhammad, wahai sahabatku, itu dua kuburan itu disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada di dalam kubur itu disiksa. Sebab disiksa apa? Yang gara-gara namimah, adu domba. Namimah itu bahasa kitanya anjur atar. Di sini bapander, di situ bapander bersawang orang gara-gara saurang. Bahasa ininya provokasi. Tahu provokasi lah.
provokasi. Di sini berpandai, di situ berpandai. Orang gak seorang ada haram. La yadkhulul jannata an-namam. Orang yang provokasi kada bakal masuk surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencumba surga aja ada. Ini jahat banget orang yang provokasi ini. Madu orang tuh madu. Sini madu, situ madu, bakal lahir orang. Lah. Ada yang hancuran rumah tangga gara-gara muntung saja. Bakal lahir laki bini, sikong, laki pin kayak ini. Aduh pulang, ya pulang. Oh Pak Haji, bini pin kayak ini, bakal lahir dua laki bini. Habis hancur rumah tangga orang. Nah, gara-gara muntung si provokasi tadi, ada domba tadi. Nah, hati-hati Pak. Itu kebanyakan itu disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hatilah, kita jangan sampai memprovokasi orang. Kalau kita ini menjadi pendamai orang yang orang yang bertikai lah. Ada yang bakal lahir kita damaikan itu ganal pahalanya. Jangan yang baik dirusak. Yang baik dirusak. Jangan orang yang rusak kita baiki. Itu bagus manusia pian sakomplekkan nih kita membisian hati nang kayak itu. Pokoknya bilangnya rusak kita baiki, bagus benar. Insyaallah aman santosa komplek kita nih. Tapi memberikan bisi pikiran yang rusak anak yang baik dirusak. Nah, ya tak kada saling bertaguran. Komplek tuh rasanya apa lah? Rasanya sempit. Lah, sempit. Dunia tuh rasa sempit. Nah, jadi jangan sampai kita itu namam, provokasi adu domba. Ajar Nabi Muhammad, kuburan yang pertama disisa gara-gara namam, provokasi. Yang kedua, kuburan yang kedua itu disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab ini ada perhatian masalah istinja. Nah, istinja itu membersihin najis. Nah, pada paham? Ya, membersihin najis. Ada perhatian ini tentang membersihin najis ada perhatian. Sehingga ya karena pengarannya najisnya, karena pakaiannya dibawa sampai dikira sampainya sahaya. Maka bilang si ini mahir samingguan gak ada berganti pakaian. Kada ada. Di luar banyak ya Allah. Di luar banyak, sini ada. Ini kada perhatian karena percikan najis kan ada perhatian. Makasih dan mahir sebulan hanya berganti, sebulanan kada sah sembahyang. Hayo ya. Dikira sembahyang bujur aja sembahyang lah. Tunaikan aja kewajiban sekalinya gara-gara perhatian masalah najis. Selesai. Makanya itu perhatikanlah bilangnya sembahyang khusus pakaian sembahyang. Bilangnya ke WC khusus pakaian ke WC. Lah, ke pasar khusus. Ini ada bilangnya ke pasar ke pengantin bagus banget pakaian bilang harum. Bas sembahyang koma bilang kucing di keluar para. Ustaz, kalau dalam perjalanan Pak Ustaz. Apa nih? Kita bisa dalam perjalanan. Kita kan mau sholat dulu. Mau sholat. Kalau pian merasa najis bu kalau enggak kada apa-apa. Lain misalnya najis. Kalau pian misalnya ini kan darurat karena bola darurat ibaratnya kayak kalau diganti memang ada di awal aja lagi waktu sudah sampai dah sembahyang. Tapi kalau nyepin merasa ini pakaian kulit tadi mau bawa ke WC anak percikan najis, ya udah pian mengkodok sampai akan ke rumah ganti pakaian dulu. Kayak itu aja pian. Memang di perjalanan itu memang agak susah bola. Kita ibaratnya yang khusus untuk pakaian untuk sholat, untuk ya memang susah. Tapi kan ya darurat ya kalau hati-hati ya. Nah, jadi asani yang kedua suci dari najis pada pakaian. Jadi pakaian kita tuh harus bersih lah. Sembahyang nih lah pakaian kita bersih.
Jangan pakaian rigat. Makanya kan mungkana bian tuh men bau-bau sedikit tapas. Apalagi ibaratnya mahir manuyuk. Mungkana tuh banyak batuyuk diuliti oleh kucing. Nah, kan itu tapas aja dah. Kucing banyak bingungan di rumah. Kucing banyak di rumah nih bingungan karena diuliti oleh kucing. Jangan hadang sebulan. Jangan hadang sebulan. Masa bulan lu najis, ya kan? Najis. Ada tahu di kami kucing, ada tahu juga. Nah, jadi pakaian kita suci dari najis. Kita suci. Artinya, tempat salat suci juga. Tempat salat ada. Lah, ini misalnya caca buang najis. Misalnya, nah kucing kita tahu nih kucing ini mau ke dakwa, ulit, ces nih bano, bahame, kalau kan, jangan dilihat kan, kucing laki itu nah yang kedawa, dagisang lalu mendok, bahame aja tuh kan, itu orang kan, hati-hati, amun surta lanjur untuk kami bersih, jangan dilihat kan, lu biar aja, misalnya kan ada jagoan yang bersih, jangan. Terkadang lah itu hal-hal yang sepele gitu kadang kita ada perhatian lah terkadang tuh nah. Padahal kita lah ya terkait kebaikan itu jangan sampai ibadah itu jangan kita anggap remeh sekecil apapun kebaikan itu. Barangkali itu yang menghantarkan kita masuk ke dalam surga kita udah tahu. Jangan pian kira bilangnya bersedekah 1 M hanya pian masuk surga bisa jadi cuma sekadar memberasihi tahi cacat di masjid soalnya itu yang membuat Allah Ta'ala ridho. Terkadang ibadah yang ganatut melahirkan ujub. Siapa lagi pada seorang sekali berduduk 5 juz baca Quran bangga lah. Tapi ibaratnya nang kayak ibadah na kayak apa aja mampu cacak tuh kan wahai cacak mau kada kalau kadang ibadah yang anggap dia itu terletak besarnya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tempat lah wal makan, tempat salat juga harus suci. Sajadah itu nah. Jangan setahun hanya bila hari raya hanya buat tapas. Hari raya hanya buat tapas, bila ada hari raya ada buat tapas. Sajadah loh mah sawat tamu kalau bela-bela ke rumah tuh bilanya yang sujud wanita berhina saking baunya tuh lah aja ada berhina kan kalau masa apa salah setahun mah sejadahnya mah tapas ya pak tamu bela-bela lah jolong sajadah untung sebelum sembahyang ada salisman tentu sembahyang salisman salisman apa saja dah bau benar. Nah itu harus kita perhatikan mohonnya sejadah tempat kita sembahyang pak kada suci lah. Nah kada sah bila pada pakaian yang ia gunakan untuk salat atau pada tubuhnya atau pada tempat di mana ia salat terdapat najis maka salatnya tidak sah. Kada sah lah. Perhatikan baju pakaian kita kan pakaian ini kadang mesti mungkana aja lah. Jangan pian kira pakaian itu mungkana aja, pakaian dalamnya juga. Dikira pun mungkana aja lah, kada pakaian dalamnya juga. Jadi ibaratnya sembahyang tuh kada mungkana aja, pakai apa yang pian pakai nah itu bahasanya. Apapun tuh yang pian pakai suci, bersih. Jangan sampai ada najisnya. Nah, begitu. Kemudian asariso yang ketiga, satrul aurati wa auratul hurrati fi shalah jami'u badaniha.
siwal wajhi wal kaffaini wa auratul amati fi shalah ma baina surah war rukbah. Falau shallat makshufatal aurah awin kasyafat atna as-shalah walam tasturha halan batalat sholatuha. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Ada yang ingin bertanya? Monggo. Ada kita kenakan nggak, Bu? Ayo kita menjawab pakai bahasa Jawa. Itu ada yang ditanyain. Bahasa Jawa bahasa sangkot. Ada yang kita kenakan nggak? Mana ini nih? Oh, kalau kayak garing sih Din. Adalah ada yang ditanyakan? Bucai. Bucai. Pot, nggih. Kalau kayak sudah yang sunat makan di rumah makan itu misalnya kayak Isya itu boleh lah. Setelah Isya kita pada sembahyang sunat dulu kayaknya misalnya malam bangun boleh lah sembahyang sunat. Oh, nggih. Sunnah muakkad, gair muakkad lah. Pembahasan muakkad dan gair muakkad. Setelah salat Isya itu dua rakaat bagus dilakukan 4 rakaat muakkad dan gair muakkadnya. Jadi 4 rakaat boleh 2 rakaat boleh, cuma bagus lagi 4 rakaat. Itu disebutkan dalam sebuah hadis, siapa orang yang sholat ba'diyah isya, ba'diyah lah, arti ba'diyah itu sesudah salat Isya 4 rakaat sembahyang sunnah ba'diyah Isya, maka seolah-olah dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Keutamaannya nih boy, seolah-olah beribadah di malam Lailatul Qadar, artinya benar-benar pahalanya nih. Oke, pertanyaannya misalnya Bang Ulun sembahyangnya ibaratnya kada langsung lah, kada masalah. Yang penting jangan sampai habis waktunya. Enggak. Bahkan sholat sunnah itu lebih afdolnya di rumah malah. Jadi bukan bukan diharuskan di masjid atau di langgar kada. Lah, kenapa jadi ibadah sunnah itu dianjurkan di rumah ya? Supaya kada koyok. Amun kita ulang kayak sembahyang duha, sembahyang witir, sembahyang tahajud, ibaratnya di masjid atau kayak apa, dikhawatirkan koyok, dikhawatirkan riak, pada paham koyok, riak lah, minta nilai lawan orang. Kalau makanya dianjurkan di rumah. Misalnya contoh Mbak Isya di musola, di langgar, di masjid seumpamanya, sampai ke rumah hanya pian sembahyang ba'diyah, itu bagus. Kalau di musola kan apa? Nggih kada apa-apa Bu. Nggih, terkadang kan sebagian orang gue sudah tepat-tepat itu ada harapan lagi menggawi ya. Nah, ada juga pulang kan. Bila tepat-tepat mau kana kan, bila tak ke rumah aja gue aja tepat-tepat mau kana oler lagi sembahyang. Jadi untuk sembahyang di sekalinya satu paket di masjid atau di langgar. Contoh Mbak Isya, dia ada lagi boleh lagi, ada lagi menggana. Kan Bapak? Ada lagi? Pak, bagusnya boy. Tapi misalnya 2 rakaat, ya silakan, bagus juga. Cuma bagus benar, bagus lagi 4 rakaat boy. Boleh pian 2 kali salam, boleh pian 1 kali salam. Boleh 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bangun lagi, usolli sunnat ba'diyah isya raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, salam. Tentu enggak? Sama pindah ibadah di malam Lailatul Qadar. Nah, black. Hati-hati kalau udah dikasih. Ada lagi kamu? masalah menggawe itu boleh misalnya setelah Kada apa-apa Bu. Nggih, kalau pian yakin Mbak Isya goreng, aku yakin Gepang bangun tengah malam tuh
Jadi selajur sembahyang ba'diyah bagus banget. Gabung ulang tambah witir dia. Sembahyang hajat, sembahyang taubat. Cuma witir itu terakhir lah, dijadikan sebagai surat penutup di malam hari itu. Ada lagi? Iya. Kita menjalankan itu belum selesai, kita pulang angin, terus kita bohong lagi atau langsung gitu. Ya bodoh. Ya apa sampean? Bodoh dulu. Ada lagi? Nah, jadi kita kena pulang as-salif lah yang ketiga, menutup aurat, syarat-syarat salat menutup aurat. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita ilmu-ilmu agama agar kita dipermudah untuk beramal, beribadah, menghamba kepadanya. Ala hadhihi niyat wa ala manawa bihi salafun salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ada lagi ini tuh deh. Cari sasangkutannya udah. Ibu dapatnya 103.000. Amin.